Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lisa Maulidina, NPM 0321181116, kelas 6C, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pakuan Bogor. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Micro-Teaching dengan dosen pengampu Ibu Tri Mahayani MPD. Dari berbagai macam keterampilan mengajar, di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mempraktikkan mengenai keterampilan mengajar memberi penguatan. Silahkan disimak video selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran dulu ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Oh, masuk semua ya? Bagus. Kalau begitu, sebelum masuk ke materi, coba kalian cek di bawah bangku kalian dan samping kiri kanan bangku kalian. Apakah masih ada sampah? Kalau ada sampah, silahkan dibuang terlebih dahulu ya keluar. Bagaimana, sudah bersih semuanya? Nah, kalau begini kan enak dilihatnya, belajar pun jadi nyaman. Sekarang kita masuk ke materi ya. Masih ada yang ingat mengenai materi minggu lalu? Ya betul, teks artikel. Ada yang ingin ditanyakan mengenai teks artikel? Tidak ada ya? Berarti kalian sudah paham mengenai teks artikel. Kalau begitu, kita masuk ke materi selanjutnya ya, yaitu mengenai surat lamaran pekerjaan. Tujuan pembelajaran surat lamaran pekerjaan ini, yang pertama yaitu siswa dapat memahami dan mengidentifikasi surat lamaran pekerjaan, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan, dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang kedua yaitu siswa dapat mendata sistematika dan isi dalam surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan sistematika dan unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat mempresentasikan dan menanggapi mengenai sistematika dan unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, sebelumnya ada yang tahu atau ada yang sudah membaca mengenai surat lamaran pekerjaan? Yang tahu boleh acungkan tangan ya. Ya, silakan Isni. Ya, beri tepuk tangan untuk Isni. Jadi, surat lamaran pekerjaan ini merupakan sebuah surat yang dibuat oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Surat lamaran pekerjaan juga termasuk ke dalam surat dinas pribadi. Nah, fungsi surat lamaran pekerjaan ini ada 3. Ada yang tahu apa saja fungsi surat
Ya betul, jadi fungsi surat lamaran pekerjaan ini ada 3. Yang pertama yaitu sebagai tanda tertulis resmi pengajuan permohonan pekerjaan. Yang kedua yaitu sebagai alat komunikasi. Dan yang ketiga yaitu sebagai bahan pertimbangan. Nah, bahan pertimbangan ini merupakan suatu kebutuhan bagi perusahaan untuk melakukan sebuah pertimbangan apakah pelamar tersebut layak untuk diterima atau tidak. Surat lamaran pekerjaan ini menurut cara pembuatannya terdiri dari 2 jenis. Ada yang tahu apa saja jenis-jenis surat lamaran pekerjaan? Ya tidak apa-apa kalau tidak ada yang tahu. Jadi menurut cara pembuatannya surat lamaran pekerjaan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dan yang kedua yaitu surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Artinya yang digabungkan itu data riwayat hidup kalian ditulis atau dicantumkan di dalam isi surat lamaran pekerjaan tersebut. Sedangkan yang dipisahkan artinya data riwayat hidup kalian dilampirkan secara terpisah dari surat lamaran pekerjaan tersebut. Mengenai unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Ada yang tahu mengenai unsur-unsur surat lamaran pekerjaan apa saja? Yang tahu nanti Ibu beri bintang. Kalau begitu, coba Pandu sebutkan unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Ya tidak apa-apa, tidak lengkap juga. Yang lain ada yang bisa melengkapi jawaban Pandu? Tidak ada ya. Jadi kalau begitu yang dapat poin hanya Pandu ya. Jadi Ibu akan menjelaskan unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama ada tempat dan tanggal. Nah, tempat dan tanggal pembuatan surat ini biasanya ditulis di bagian pojok kanan atas surat. Untuk nama tempat dan bulan selalu diawali dengan huruf kapital. Selain itu, kalian bisa antara tempat dan tinggal juga kalian pisahkan dengan tanda koma. Yang kedua yaitu hal atau perihal. Hal atau perihal ini merupakan tujuan dari surat. Yang ketiga, alamat yang dituju. Nah, jika surat tersebut kalian tulis dan kalian tujukan kepada subjek tertentu, kalian tulis dengan kata YTH. Contohnya, jika kalian melamar pekerjaan ke sekolah, kalian tujukan surat tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah, kalian tulis dengan kata YTH seperti YTH Bapak Kepala Sekolah nama sekolah tersebut. Kemudian di bawahnya tulis alamat sekolah tersebut. Tetapi jika kalian menulis surat tersebut dan tidak ditujukan kepada subjek tertentu, kalian tulis dengan kata kepada. Yang keempat itu ada salam pembuka. Nah, salam pembuka ini kalian tulis dengan kalimat dengan hormat. Yang kelima ada pembuka. Nah, pembuka surat ini kalian tulis kata pengantar seperti kalian jelaskan dari mana kalian mendapatkan informasi mengenai lowongan kerja tersebut dan posisi apa yang kalian inginkan. Contohnya dengan hormat, berdasarkan info lowongan pekerjaan yang disebarkan melalui Jobstreet, saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin untuk menempati posisi public relation.
Kemudian yang keenam ada bagian isi surat kalian ini, kalian isi dengan data diri kalian seperti nama lengkap, alamat, nomor telepon, alamat email, dan pendidikan terakhir kalian. Nah, di bagian isi juga kalian bisa menjelaskan dan menuliskan kemampuan yang kalian miliki. Selain itu, jika kalian sebelumnya pernah bekerja atau magang, kalian bisa cantumkan di dalam isi surat lamaran pekerjaan. Nah, yang ketujuh ada lampiran. Di bagian lampiran ini, kalian bisa tulis dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan atau pendukung dalam lamaran pekerjaan tersebut. Biasanya dokumen-dokumen yang ditulis seperti daftar riwayat hidup, terus kemudian fotokopi ijazah, pas foto, dan portofolio. Selain itu, jika kalian pernah mengikuti seminar dan kalian mendapatkan sertifikat, kalian juga bisa tuliskan atau cantumkan di dalam lampiran surat lamaran pekerjaan tersebut. Dan yang kedelapan ada penutup surat. Nah, di bagian penutup surat ini, kalian jelaskan harapan besar kalian agar bisa diterima di kantor atau perusahaan tersebut. Dan jangan lupa kalian mengucapkan terima kasih. Nah, di sini contohnya ada, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Saya harap Bapak atau Ibu dapat mempertimbangkannya dan memberi kesempatan agar saya dapat menjelaskan potensi saya lebih rinci di tahapan berikutnya. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Dan yang terakhir itu ada tanda tangan dan nama pelamar. Nah, tanda tangan dan nama pelamar ini kalian tulis di bagian bawah pojok kanan surat. Dengan contohnya, hormat saya, kemudian tanda tangan, dan di bawahnya ditulis nama pelamar atau nama kalian. Nah, mengenai struktur surat lamaran pekerjaan sama dengan unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu terdapat tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua, hal atau perihal. Kemudian ada alamat yang dituju, ada salam pembuka dan pembuka, kemudian ada isi surat, lampiran, penutup surat, serta tanda tangan dan nama pelamar. Surat lamaran pekerjaan juga mempunyai ciri-ciri. Ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari surat lamaran pekerjaan? Yang tahu nanti Ibu beri bintang. Coba Rian, sebutkan ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Tidak tahu, makanya jangan ngomong terus ya. Jadi, ada selain Rian, ada lagi yang bisa menyebutkan surat lamaran pekerjaan? Coba Nesya, silahkan. Ya, bagus. Tepuk tangan untuk Nesya. Tidak apa, walaupun tidak apa, Nesya tetap mendapatkan bintang ya. Jadi, ciri-ciri surat lamaran pekerjaan ini, yang pertama yaitu mempunyai bahasa yang menarik. Yang kedua, mempunyai bentuk yang menarik. Yang ketiga, menggambarkan kemampuan pelamar. Yang keempat, tepat pada sasaran. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa sesuai EYD. Bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan? Jadi, jika kalian ingin membuat surat lamaran pekerjaan, yang harus kalian lakukan yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Karena surat lamaran pekerjaan ini termasuk ke dalam surat resmi. Jadi, kalian harus menggunakan bahasa yang baku atau bahasa yang tidak patut digunakan dalam surat resmi. Yang kedua yaitu
Tulis kalimat secara singkat, padat, dan jelas, serta jangan terlalu bertele-tele. Karena surat lamaran pekerjaan ini bisa menampilkan jati diri seseorang. Selain itu, perusahaan juga tidak menyukai surat lamaran yang terlalu bertele-tele. Yang ketiga yaitu, tulislah secara manual menggunakan tangan. Karena penulisan surat lamaran pekerjaan menggunakan tangan lebih disukai oleh perusahaan. Karena dengan tulisan tangan bisa dinilai bagaimana kepribadian seseorang. Yang keempat yaitu, perhatikan kebersihan dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Jika kalian salah, jangan kalian coret atau kalian hapus karena nanti ada bekasnya. Jadi, lebih baik kalian menulis ulang kembali. Yang kelima yaitu, isi secara jelas data diri kalian. Dan kalian juga bisa lampirkan dokumen-dokumen pendukung seperti fotokopi identitas, fotokopi ijazah, pos foto, dan persyaratan lainnya. Jika kalian pernah mengikuti seminar juga, kalian bisa cantumkan sertifikat sebagai dokumen pendukung. Selain itu, ada pun hal-hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu, kalian harus menyebutkan sumber informasi lowongan kerja tersebut kalian dapatkan dari mana. Yang kedua, identitas diri lengkap kalian. Kemudian yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Dan yang keempat, riwayat pendidikan. Yang kelima, ada riwayat pekerjaan, itu pun kalau ada. Yang keenam, kemampuan yang kalian miliki. Dan yang terakhir, referensi, itu pun kalau ada. Mengenai unsur-unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan, ada yang tahu apa saja unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan? Coba Caca sebutkan unsur-unsurnya. Tidak tahu? Ya sudah, Ibu jelaskan saja ya. Jadi, unsur-unsur kebahasaan yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang bersifat formal. Yang kedua, menggunakan ragam bahasa baku atau kata-kata sopan. Yang ketiga, kata yang dipilih mengandung makna sebenarnya atau denotatif. Dan yang keempat, menggunakan kalimat pernyataan umum, argumentasi, dan penegasan. Sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang kurang jelas? Sudah cukup jelas ya semua? Baiklah, kalau begitu, kalau sudah cukup jelas, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, yang pertama, kalian buat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang ya. Ya, silakan tentukan kelompoknya masing-masing. Sudah semua? Kalau sudah, kalian duduk dalam kelompoknya masing-masing. Untuk tugasnya, yang pertama, kalian buat atau cari surat lamaran pekerjaan. Boleh kalian cari di buku modul kalian atau dari internet juga boleh. Setelah itu, kalian identifikasikan unsur-unsur surat lamaran pekerjaannya, seperti tempat dan tanggal, hal atau perihal alamat dituju, dan sebagainya. Kemudian kalian tandai ya yang mana saja unsur-unsurnya. Paham? Nah, dalam menulis surat ini, Ibu akan menjelaskan sedikit ya langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian menulis struktur atau unsur-unsur surat lamaran pekerjaan sesuai dengan sistematikanya. Yang kedua, kalian kembangkan seluruh bagian yang telah ditulis sebelumnya. Kemudian kembangkan kalimat pokok menjadi alinea atau paragraf penuh dengan deskripsinya. Dan yang terakhir, baca ulang dan perhatikan unsur dan kebahasaannya. Paham semua? Kalau begitu, Ibu beri waktu kalian 15 menit cukup? 20 menit? Ya sudah, baik. Jadi Ibu kasih waktu kalian kurang lebih 20 menit ya untuk mengerjakan. Silahkan berdiskusi dengan temannya ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan ke Ibu ya.
Bagaimana, ada kesulitan? Tidak ada ya. Kelompok ini ada kesulitan? Tidak ada. Semangat ya kalian. Ya, jadi unsur-unsurnya kalian tandai di situ, dibulatin aja atau kalian tulis dengan tanda panah dengan pulpen ya. Gimana, sudah selesai semua? Oh, itu belum tuh kelompok yang 8 belum. Sudah selesai semua? Oh, masih ada yang belum. Ya sudah, silakan dilanjutkan ya. Waktunya sisa 5 menit lagi. Waktunya sudah habis ya. Kalian sudah selesai semua kan? Nah, kalau begitu, kalau sudah selesai, Ibu minta perwakilan salah satu kelompok untuk maju ke depan. Ya, kelompok siapa yang mau maju? Kelompok Caca? Ya, silakan. Siapa yang mau majunya? Perwakilannya satu aja. Oh, Caca. Ya, silakan Caca. Kamu jelaskan ya hasil diskusi kamu dengan teman-teman kamu. Ya, beri tepuk tangan dong untuk kelompoknya Caca. Jadi gimana, kalian setuju dengan hasil diskusi kelompoknya Caca? Unsur-unsur suratnya sudah lengkap ya? Kalau begitu, selamat untuk kelompok Caca mendapatkan bintang ya. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Caca. Iya, silakan Caca, boleh kembali ke tempat duduknya. Nah, ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan mengenai materi surat lamaran pekerjaan yang sudah dibahas kita hari ini? Coba siapa ya yang belum? Mira, coba bantu Ibu untuk membuat kesimpulan. Ya, betul. Jadi kesimpulannya, surat lamaran pekerjaan ini merupakan suatu surat yang dibuat oleh seseorang yang membutuhkan pekerjaan kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, unsur-unsur surat lamaran pekerjaan ini ada 9. Ada tempat dan tanggal, hal perihal, kemudian alamat, salam pembuka dan pembuka, isi surat, lampiran, penutup, serta tanda tangan dan nama pelamar. Nah, jenis-jenis surat juga ada 2. Ada berdasarkan riwayat hidup yang digabungkan dan riwayat hidup yang dipisahkan. Serta fungsinya ada 3. Ada penulis tulis, fungsi pengemuan pekerjaan, alat komunikasi, dan bahan pertimbangan. Nah, sampai sini sudah cukup paham? Paham semua ya? Kalau begitu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas memimpin doa. Sekian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah-salah kata. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.